Shalom Jemaat P3M yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang bertema bertumbuh atau bertambah. Tema ini suatu pertanyaan, bertumbuh atau bertambah. Sebelum kita masuk di dalam bahasan kita baca dulu firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47. Kemudian nanti kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7 Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47. Kita mulai Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertumbuh dalam Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita baca lagi 2 ayat Alkitab di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Bila sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat P3M yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita bertumbuh atau bertambah. Berbicara bertumbuh, maka kita berbicara tentang kehidupan, karena di dalam pertumbuhan mengandung kehidupan. Tapi ketika kita berbicara tentang bertambah, kita berbicara tentang angka dan jumlah, karena di situ ada jumlah yang dihitung. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan apa kaitannya antara bertumbuh dan bertambah. Saudara sekalian, ada seorang pendeta yang berwarga negara Argentina yang namanya Juan Carlos Ortiz. Pendeta ini sangat ternama karena keberhasilannya. Pendeta ini bukan saja ternama di dalam negerinya, dia juga ternama sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika sana. Nah, saudara sekalian, dia juga banyak menulis buku. Di salah satu bukunya dia menulis pengalaman pelayanannya yang cukup menarik. Rupanya Juan Carlos Ortiz ini memulai pelayanannya di sebuah desa kecil di Buenos Aires. Nah, saudara sekalian, pada saat itu jemaatnya hanya berjumlah 200 jiwa.
Tetapi melalui pekerjaannya yang begitu giat tanpa mengenal lelah, dia melayani. Hanya dalam waktu 2 tahun jemaatnya bertambah jadi 3 kali lipat. 200 kali 3, 600 jiwa. Nah, oleh sebab itu pendeta ini dinilai sebagai pendeta yang berhasil. 2 tahun jemaatnya naik 3 kali lipat. Ya, nambah 400 jiwa. Nah, pendeta ini suka mengikuti seminar. Dan kiat-kiat dari seminar itu dia terapkan di dalam pelayanannya, sehingga gerejanya mendapatkan kemajuan yang pesat. Nah, saudara sekalian, pendeta ini juga sering diundang, ya, diundang untuk berceramah, berkhotbah, untuk membagikan kiat-kiat keberhasilannya, bagaimana membangun jemaat yang sukses. Namun saudara sekalian, ada sesuatu yang dia merasa tidak beres dalam pelayanannya. Di dalam keberhasilannya, ya, di dalam ketenaran namanya, dia merasa ada sesuatu yang salah di dalam pelayanannya. Tapi dia tidak tahu salahnya di mana. Itu membuat hatinya selalu merasa tidak nyaman, tidak tenang. Oleh sebab itu, dia mengambil cuti 2 minggu. Dia ambil cuti dengan gerejanya 2 minggu. Kemudian dia mengasingkan diri ke sebuah tempat yang sunyi. Di situ dia merenung dan dia berdoa, merenung dan berdoa, merenung dan berdoa. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah di mana yang tidak beres dalam pelayananku. Jadi menurut kesaksian pendeta Yohan Carlos Ortiz ini, pada suatu malam Roh Kudus membisikkan kata-kata kepadanya. Ortiz, kau merasa gelisah bukan? Kau mengetahui apa salahmu? Karena selama ini kau melayani gereja, kau anggap gerejaku itu sebuah bisnis. Ya, sehingga kau promosikan gerejaku itu seperti kau promosikan Coca-Cola. Aku sebagai Tuhanmu kau tempatkan di mana? Suara Roh Kudus menegur dia. Memang sekarang jemaatmu itu banyak. Dari 200 jadi 600 bertambah. Tapi jemaatmu masih seperti dulu, tidak bertumbuh. Jadi kalau dulu engkau mempunyai 200 bayi rohani, maka sekarang bayi rohani itu bertambah menjadi 600 orang. Nah, saudara sekalian, inilah gambaran gereja pada masa kini. Ya, gereja lebih banyak bayi rohani daripada yang dewasa rohani. Nah, kita lihat bagaimana penulis Ibrani menulis tentang ini. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12, di situ dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, saudara sekalian, penulis Ibrani ini mengatakan, seharusnya kita ini sudah jadi guru. Tapi ternyata masih harus belajar abjad. Ya. Kalau ditilik dari waktu mengikut Yesus, seharusnya kita sudah mengajar, sudah jadi guru. Tapi ternyata kita masih belajar abjad, masih belajar A, B, C, D. Nah, ya. Padahal seharusnya kita sudah bisa makan nasi. Tapi ternyata kita hanya bisa minum susu dan makan bubur. Badan kita makin besar, usia kita makin tua, tapi sifat kita masih seperti
kanak-kanak. Nah, saudara sekalian, inilah gambaran gereja pada masa kini. Bisa terjadi seperti ini. Jemaat makin bertambah. Ada satu gereja, jemaat makin bertambah. Ya, gedung gerejanya makin megah, dibangun makin besar. Di dalam gereja makin banyak orang-orang yang kaya-kaya. Tetapi jemaatnya masih mayoritas seperti bayi. Masih sekolah di TK, SD, nggak naik-naik kelas. Nah, saudara sekalian, hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Ini kenyataan ya. Seringkali gereja pada masa kini bisa terjadi seperti ini. Jemaatnya banyak, tapi banyak jemaat yang dewasanya sedikit. Yang masih mau dilayani, masih mau disuapi. Ya, masih banyak. Sehingga jumlah gereja itu jemaatnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya tidak nampak. Jadi dari sini kita tahu bahwa gereja bukan saja membutuhkan kuantitas jumlah yang banyak, tetapi yang lebih penting, jemaat membutuhkan kualitas jemaatnya yang lebih penting. Nah, saudara sekalian, karena apa? Karena gereja dan gereja Tuhan bukan seperti bisnis. Kalau bisnis kita berbicara tentang omset, ya, tentang jumlah kelakuan. Lebih banyak penjualan kita, lebih banyak keuntungan kita. Itu berbicara, kalau bisnis berbicara seperti itu. Bisnis berbicara tentang target. Kalau memenuhi target yang ditentukan oleh perusahaan, kita akan mendapat hadiah. Kita akan mendapat voucher. Kita akan mendapat tiket gratis. Ya, baru-baru Papa Mama Moses dapat tiket gratis ke Eropa. Karena apa? Memenuhi target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, inilah bisnis. Tetapi kalau gereja Tuhan tidak berbicara tentang target, tidak berbicara tentang omset. Gereja Tuhan berbicara tentang kualitas iman. Kita lihat Lukas pasal 18 ayat 8 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat ini mengatakan Yesus menyadari bahwa saat nanti akhir zaman dia datang, banyak orang akan berdiri di hadapannya. Tetapi apakah mereka semua mempunyai iman yang memenuhi target untuk diselamatkan? Iman mereka apakah memenuhi syarat untuk diselamatkan? Yesus mengatakan anak manusia apakah dapat menemui iman di bumi ini? Jadi saudara sekalian, kita tahu kalau kita tanam pohon buah, ya, kita pasti mengharapkan pohon buah kita itu menghasilkan buah yang lebat. Ya, saya pernah tanam pohon buah di atas. Jambu Bangkok. Berbuah sekali kemudian tidak mau berbuah. Sudah dipupui, sudah digemburin. Ya pokoknya tanahnya sudah diganti, drumnya sudah diganti. Masih tidak mau berbuah. Akhirnya saya angkat pohon itu, saya tebang, saya buang. Ganti pohon yang lain. Nah saudara sekalian, pohon yang buah kita perlu buahnya banyak. Tetapi apa jadinya kalau buah pohon itu banyak tapi kualitasnya jelek? Buahnya asam, kemudian begitu dikupas di dalamnya ulatan semua. Ya, pernah ya beli mangga, mami di pasar, tukang mangga bilang bagus, buka di rumah dikocek, wah dikupas ulat, dikupas lagi, makin dalam, makin banyak ulatnya, nggak bisa dimakan. Nah saudara sekalian, kalau pohon yang menghasilkan buahnya yang banyak, kualitasnya tidak baik, akhirnya pohon itu juga akan ditebang, akan dibuang. Nah saudara sekalian, kita lihat bagaimana jemaat mula-mula yang kita baca di dalam kisah para rasul tadi. Mereka satu hari bertambah 3.000 orang. Siapa yang nambahin? Tuhan yang nambahin jiwa-jiwa yang diselamatkan.
Saudara sekalian, mengapa gereja pada mula-mula itu begitu pesat kemajuannya, begitu hebat pertambahannya? Nah, kita lihat apa yang mereka lakukan di sana. Saudara sekalian, secara berkelompok mereka itu suka bertekun di dalam pengajaran Tuhan. Saudara sekalian, sebenarnya apa sih untungnya? Saya pikir ya, di gereja-gereja masa kini kita dapat melihat suatu keadaan. Kalau acaranya yang jalan-jalan, yang makan-makan, yang ibadahnya di padang, di luar. Kalau acaranya main-main, gerejanya rame, ibadahnya rame dihadiri. Tapi kalau acaranya bahas Alkitab, ya, orangnya makin sedikit. Ya. Gereja mula-mula tidak demikian, ya, tidak demikian. Di dalam Alkitab mengatakan mereka tekun di dalam pengajaran Tuhan. Saudara sekalian, pemazmur mengatakan orang yang siang malam merenungkan firman Tuhan, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran air. Saudara sekalian, kita sering piknik ya. Kalau kita datang ke pantai, kita suka melihat pohon-pohon yang di pinggir pantai itu. Ada nggak pohon yang layu di situ? Jarang sekali terdapat. Kenapa? Karena dia di situ dia cukup, airnya cukup, sehingga pohon itu tahan dengan teriknya matahari. Dia tidak akan jadi kekeringan. Dan kalau itu pohon buah, maka dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan daunnya rindang, bisa memberikan keteduhan bagi orang banyak. Nah, saudara sekalian, orang yang suka kepada firman Tuhan itu dikatakan apapun yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara sekalian, apakah hanya itu keunggulan jemaat yang mula-mula? Tidak. Alkitab mereka mengatakan mereka rajin dalam persekutuan. Ya. Saya senang ya, setiap kali kalau saya tanya Pak Teguh, P3M kehadirannya berapa? Selalu di atas 10, di atas 10, di atas 10. Yang tadinya P3M sempat tidak ada ibadah di Pagar Alam. Gereja ini dari pendeta, saking sedikitnya anggota P3M tidak ibadah sampai. Kalau datang 3 orang nggak enak ya, nggak ibadah. Pendeta ajak mereka doa, sudah doa bubar. Nah, sekarang setiap kali ibadah hadir lebih dari 10 orang. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa mereka suka dan rajin di dalam persekutuan. Kalian suka. Ini satu nilai plus, poin yang dipandang, yang dinilai baik oleh Allah. Karena apa? Di dalam persekutuan itu kerajinan kita itu dibutuhkan. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, janganlah kerajinanmu itu kendor, tetapi bersemangatlah, berapi-apilah, hatimu berkobar-kobarlah di dalam melayani Tuhan. Nah, saudara sekalian, mereka selalu berkumpul dan berdoa. Saudara sekalian, di Jakarta, Papi Mami pernah 3 tahun di Gereja Anugerah. Jemaatnya ratusan. Ya, ibadah itu seringkali sampai 500 orang. Tapi ibadah doanya berapa orang? Tidak mencapai 50 orang, 20-an, 30-an orang. Saudara sekalian. Padahal doa itu merupakan suatu penopang gereja. Ya, bayangkan gereja yang begitu banyak jemaatnya hanya ditopang 20-30 orang yang tekun berdoa. Nah, saudara sekalian, inilah gambaran. Tetapi gereja mula-mula memberikan teladan kepada kita. Mereka mau berkumpul, mereka rajin berkumpul dan berdoa. Jadi nggak heran ya mereka bisa berkembang begitu pesat. Kemudian mereka rukun bersatu dan saling menolong. Nah, kita baca banyak di antara mereka menjual harta, sebagian daripada hartanya mereka memberikan kepada yang membutuhkan, ya. Mereka saling menolong, mereka rukun, ya.
Ini kadang-kadang jemaatnya sedikit tapi cekcoknya banyak. Ya, seringkali. Di sini ada kelompok, di sini ada kelompok, masing-masing ya. Mereka rukun dan mereka saling menolong. Ya, sehingga Alkitab mengatakan di antara mereka itu yang kaya tidak berlebihan, yang miskin tidak kekurangan. Berarti mereka saling mencukupi, saling menolong. Nah, saudara sekalian, akibatnya kita dapat melihat ya. Ayat ke-47 mengatakan bahwa mereka disukai oleh semua orang. Ya, inilah kesaksian. Ya, ketika persekutuan P3M bukan saja rajin dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bukan saja rajin bersekutu, bukan saja rajin berdoa dan berkumpul, bukan saja rajin rukun dan saling membantu. Ini suatu kesaksian sehingga orang lain akan menyukai P3M ini. Ya, mereka disukai oleh banyak orang. Kemudian Tuhan menambahkan setiap hari, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi saudara sekalian, di sini kita membuktikan suatu kebenaran bahwa kualitas daripada jemaat yang baik itu akan merupakan daya tarik yang akan berakibat menjadi kuantitas yang lebih besar. Jadi orang akan tertarik dan mereka akan datang. Dan jumlahnya dengan demikian akan bertambah. Saudara sekalian, gereja menginjili keluar itu penting. Ya, sangat penting. Karena apa? Gereja bukan saja mengurus ke dalam, gereja juga harus menginjil keluar. Tapi apa jadinya kalau gereja itu hanya urusannya keluar, yang di dalam tidak dibina? Nah, ini sama dengan sebuah balon, anginnya keluar terus, nggak ada angin yang masuk, akhirnya balonnya jadi kempis. Ya, angin yang ada di balon itu keluar terus, PI terus, ya penginjilan, kabarkan Injil, tapi dalam tidak ada pembinaan. Ya, akhirnya anginnya habis. Tidak ada isi angin lagi, balonnya jadi kempis. Nah, sebaliknya. Kalau balon itu diisi angin terus nggak keluar-keluar. Ya, kalau gereja hanya pusatkan pikiran, pusatkan perhatian untuk membina jemaat terus, nggak pikir untuk menginjili keluar, maka balon itu akan meledak. Karena apa? Anginnya diisi terus, nggak pernah keluar, akhirnya balon itu akan meledak. Nah, saudara sekalian, kita sudah tahu, secara kelompok itu yang harus kita kerjakan kalau kita mau bertumbuh seperti jemaat mula-mula. Nah, secara pribadi, Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose tadi, 2 ayat yang kita bacakan. Ya, bagaimana kita bertumbuh menjadi jemaat yang berkualitas, menjadi pribadi yang kualitas. Paulus mengatakan, kalau kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, Paulus ingin mengatakan, sesudah kita terima Yesus belum selesai. Ya, jadi jangan sudah dibaptis, sudah datang gereja 2-3 kali cukup. Kemudian tinggal, nggak lagi datang ke gereja. Tidak. Semua orang yang sudah dibaptis, sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat, dia tetap harus tinggal di dalam Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan siapa yang tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, Bapakku tinggal di dalam dia. Saudara sekalian, Tuhan akan tinggal di dalam kita kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Itulah artinya Immanuel. Ya. Immanuel itu bukan Allah menyertai kita, kita lari daripada Allah, bukan. Ya, itu tidak akan terjadi Immanuel. Ketika Allah di dalam kita, menyertai kita, kita juga ada di dalam Allah, hidup di dalam Dia. Kemudian hendaklah kamu berakar di dalam Dia, kata Paulus. Apa yang mau dilakukan terlebih dahulu? Akar dulu.
pembinaan ke dalam dulu, berakar dulu, punya pengetahuan firman Tuhan yang lengkap, melengkapi diri dengan pengetahuan firman Tuhan, melengkapi diri dengan kerohanian yang kuat, dengan iman yang kuat. Nah, saudara sekalian, berakar di dalam Tuhan. Itu yang Paulus katakan. Aku mendirikan bangunan dasarnya dari Kristus. Dasarnya tidak ada dasar yang lain. Fondasinya adalah Kristus. Nah, kemudian kalian bangun di atasnya. Nah, inilah dikatakan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu lebih makin teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, saudara sekalian, sebuah bangunan fondasi yang paling penting. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan yang di atas akan kuat. Fondasi kita adalah Kristus. Tidak ada fondasi yang lain, ya. Jadi kalau kita datang gereja karena pendeta, itu fondasinya pendeta, ya. Kalau kita hanya idolakan pendeta, kalau bukan pendeta itu aku nggak ke gereja, ya. Kalau pendeta itu pindah, aku tinggal, ya. Aku akan pindah gereja. Nah, itu fondasinya harus Kristus. Apapun yang terjadi di gereja, yang penting aku datang karena Kristus. Ya, itu fondasi kita adalah Kristus. Tidak cukup hanya fondasi. Ya, kalau fondasi saja nggak ada rumah. Jadi kita harus bangun di atas fondasi itu. Itulah Yesus katakan itu apa? Fondasi kuat adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Dia seperti orang yang mendirikan bangun di atas batu, di atas fondasi yang kuat. Nah, kita bangun iman di atas di dalam Kristus, ya. Kita bangun. Kata Paulus, bangunan kita itu apakah dari emas, apakah dari perak, apakah dari permata, atau terakhir dari jerami. Itu akan diuji nanti. Ujiannya pakai apa? Pakai api. Nah, jadi kalau emas tahan api, perak walaupun dibakar lumer akhirnya masih perak. Emas dibakar dia lumer tetap emas, ya, tetap. Permata dibakar, ada permata yang enggak mempan dibakar, ya, walaupun bakar akhirnya dia tetap merupakan kristal permata itu. Tapi kalau jerami dibakar jadi abu habis. Nah, saudara sekalian, itu berbicara tentang kualitas. Nah, makanya Paulus mengatakan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara sekalian, namanya kalau melimpah itu namanya meluap. Ada tidak melimpah ke dalam? Kalau melimpah pasti keluar. Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita keluarkan? Yaitu dengan syukur. Syukur itu menggembirakan. Syukur itu kabar sukacita. Syukur itu adalah berkat-berkat. Syukur itu adalah kasih sayang. Jadi saudara sekalian, kita bukan saja percaya kepada Yesus, hidup di dalam Dia, kita berakar di dalam Yesus, kita bangun bangunan di atas bangunan Yesus, kemudian kita juga harus jadi berkat bagi keluar. Nah, inilah kualitas daripada jemaat. Nah, saudara sekalian, gereja dan umat Tuhan memang harus bermisi keluar, melimpah dengan syukur, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita harus tetap di dalam Tuhan. Dan satu hal yang pasti, ya, pertambahan adalah proses dari pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat, kalau ada jemaat yang jumlah jemaatnya makin hari makin bertambah, melalui proses daripada jemaatnya yang makin bertumbuh, makin dewasa, itu pertambahan yang bagus.
Tapi kalau ada pertambahan jemaat yang tanpa melalui proses pertumbuhan, maka pertambahan itu adalah pertambahan yang semu. Satu hari itu akan hilang. Saudara sekalian, pernah ya terjadi di gereja Pagar Alam. Ada seorang hamba Tuhan, Chinese cewek. Ya, tidak perlu saya sebutkan namanya. Nanti kalau mau tanya, tanyalah. Nanti dapat informasinya pasti. Hamba Tuhan ini pintar sekali kalau kunjungan ngajak orang ke gereja. Ya. Pokoknya kalau dia kunjungi orang baru, sebentar dia bisa menangkan orang itu datang ke gereja ibadah. Tapi kekurangannya apa? Dia tidak bisa bina. Orang sudah datang gereja, dia udah anggap selesai. Nah, nanti lama-kelamaan satu persatu hilang. Ini pertambahan yang semu. Kenapa? Karena pertambahan ini tidak dibarengi, tidak melalui proses pertumbuhan. Orang-orang yang sudah dikumpulkan tidak dibina sehingga bertumbuh. Nah, saudara sekalian, inilah akibatnya. Sehingga pertambahan itu merupakan pertambahan yang semu. Ya. Ada gereja kalau hamba Tuhannya disukai rame. Tapi kalau hamba Tuhan itu pindah, satu persatu hilang. Apalagi yang datang hamba Tuhan mereka tidak suka. Nah, sudah habis. Jemaatnya habis. Nah, itu berarti jemaatnya belum bertumbuh. Kalau jemaat yang bertumbuh, siapapun hamba Tuhannya, mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena mereka datang adalah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Nah, saudara sekalian, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau persekutuan kita tidak bertambah-tambah jumlah. Mungkin itu kesalahan kita karena kita tidak bertumbuh. Ya. Bagaimana kalau kita tidak bertumbuh, gereja bisa bertambah? Ya. Nah, kita harus bertumbuh. Harus dari diri kita sendiri. Harus introspeksi. Sudah berapa lama saya menjadi umat Tuhan, menjadi pengikut Kristus? Sudahkah aku mengenal banyak saudara-saudara seiman? Sudahkah aku mengenal firman Tuhan lebih dalam? Sudahkah aku tahan uji dengan percobaan? Sudahkah aku memberikan kasih kepada semua orang? Sudah aku memberikan perhatian, memberikan dukungan kepada orang lain? Sudahkah aku jalankan pelayanan untuk Tuhan? Rajinkah aku di dalam doa, di dalam persekutuan? Nah, ini merupakan tanggung jawab kita pribadi. Kita tidak perlu melihat orang lain. Kita harus urus diri kita sendiri. Apakah aku sudah menjadi suatu jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan? Saya sering ya dengar jemaat. Kalau dia mau berpindah gereja, dia selalu ngomong, ya aku di gereja situ lebih bertumbuh. Ya, kenapa kamu pindah? Ya aku di situ lebih bertumbuh. Tapi akhirnya dia pindah lagi. Berarti di situ juga nggak bertumbuh berarti. Jadi siapa yang salah? Kalau ada pohon yang tidak bertumbuh, dia salahkan tuannya? Enggak. Karena pohon itu sendiri dia tidak hidup. Yang namanya tidak hidup itu tidak bisa bertumbuh. Yang namanya hidup pasti bertumbuh. Makanya di awal tadi kita katakan, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, maka di situ kita berbicara tentang kehidupan. Karena ada hidup di dalam pertumbuhan itu. Jadi kalau dimanapun kita tidak bertumbuh, berarti memang kita mati dan tidak bertumbuh. Tidak hidup kita. Ya, kita yang tidak hidup. Jangan salahkan orang lain. Kalau kita hidup, pasti kita bertumbuh. Nah, jadi saudara sekalian, yang terakhir ini, kalau kita sudah bertumbuh, kita sudah oke. Ya, jangan biarkan orang lain tidak oke. Nah, jadi kita lihat di dalam firman Tuhan Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Di situ Yesus memberikan satu cerita, ya. Ada tuan mempunyai tukang kebun, di kebun itu ada sebatang pohon, ya.
pohon ara, dan pohon itu sudah lama tidak berbuah. Tuan itu sudah pusing dengan pohon itu, dia suruh tukang kebun itu tebang itu, buang itu habisin tanah itu. Buang aja pohon itu. Tapi tukang kebun itu bilang apa? Dia bilang, Tuan jangan. Beri dia 1 tahun lagi. Biar aku gali tanah di sekitarnya, aku pupuk. Aku rawat dia. Tahun depan, kalau dia masih tidak berbuah, baru ditebang. Nah saudara sekalian, kalau kita sudah oke, jangan biarkan orang lain tidak oke. Kalau kita sudah bertumbuh, jangan biarkan orang lain tidak bertumbuh. Ini tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ada saudara kita, saudari kita, teman kita yang saudara seiman kita yang tidak bertumbuh, yang belum bertumbuh, itu tanggung jawab kita membina mereka, merawat mereka, membimbing mereka. Agar satu hari kelak mereka juga jadi pohon yang menghasilkan buah yang banyak, jemaat yang bertumbuh. Inilah tanggung jawab kita. Jadi anak-anak P3MI, hari ini firman Tuhan mengajar kita. Kita pasti mengharapkan P3M kita makin hari makin bertambah jumlahnya. Tapi ingatlah, harus kerjanya dari diri kita. Kita harus semuanya bertumbuh. Secara persekutuan, bagaimana seperti jemaat mula-mula. Ya. Bagaimana mereka, cara hidup mereka. Kemudian secara pribadi, bagaimana kata Paulus. Kita harus berakar, hidup di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Kita harus bangun fondasi yang kuat dan bangunan yang kuat, yang bermutu. Kemudian kita harus melimpahkan kasih, syukur kita keluar. Nah, jadi semoga firman Tuhan hari ini memberi kita motivasi, ya, sehingga P3M yang pada saat ini sudah cukup rame akan lebih rame lagi. Yang sudah cukup banyak akan lebih banyak lagi, ya. Tetapi bukan banyak dengan kualitas yang rendah, tetapi banyak dengan kualitas yang tinggi. Ya, banyak karena kualitasnya tinggi. Ya, bertambah, tetapi juga bertumbuh. Mari kita berdoa. Kami minta